Ya, jadi ini ada dua buah variabel ya, variabel acak P dan variabel acak V. Yang masing-masing itu menunjukkan P itu adalah kaliber kadar endapan, V itu adalah apa? Yang dihasilkan dari suatu percobaan kimia yang dikendalikan. Gas ya, isi dari gas. Ini P-nya endapan, V-nya gas. Nah, ini kita simbolkan dengan eh, P kecil, V kecil. Tuh. Ini tidak hanya P ya, nanti bisa bisa yang lain, misalnya X sama Y gitu variabelnya itu. Nah, kita akan menentukan atau akan melihat atau menganalisis mulai dari fungsi padat peluang ya sampai dengan fungsi CDF, PDF dan CDF. Kemudian nanti kita akan menentukan juga ekspektasi dan variansi dari variabel acak gabungan. Selain itu, kita juga bakal menentukan yang namanya kovariansi. Kalau kemarin kan mulainya ekspektasi sama variansi, ya var. Nah, nanti ada yang namanya kovariansi. Mana ini? Enggak nyambung. Nah, di sini kelihatan nggak gambarnya? Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Kalau kalian harus sambil merhatiin ya, biar ngerti. Hmm. Nanti saya akan ajarin dulu integralnya. Ajarin integral. Duh, kok nggak muncul? Oh, ini di sini kali. Oke. Nah, jika X dan Y dua perubahan acak diskrit, distribusi peluang yang terjadi secara serentak dapat dinyatakan dengan fungsi fx, y. Ini kita berbicara variabel acak gabungan untuk variabel acak diskrit dulu ya. X-nya variabel acak diskrit. Jadi fx, y. Kalau kemarin kan cuma fx doang. Kalau sekarang itu ada dua variabel ya, variabel acak x dan y. Jadi isi dari f itu ada dua variabel, variabel x dan y. Untuk setiap pasangan x, y dalam rentangan peubah acak x dan y. Biasanya fx-nya dinamakan distribusi peluang gabungan atau joint probability distribution. Nah, di sini ada ya. Fungsi fxy adalah distribusi peluang gabungan atau fungsi massa peluang. Fungsi massa peluang variabel acak diskrit X dan Y jika. Nah, ini disebut dengan fungsi massa peluang atau PMS. Ini fungsi massa peluang itu kalau misalnya variabel acaknya diskrit. Kalau dalam kasus variabel acaknya kontinu biasanya disebutnya PDF ya. Probability density function. Function. Salah. Nah, fungsi massa peluang itu bahasa atau istilah untuk setiap variabel acak diskrit ya untuk fungsi massa peluang. Nah, kalau dalam variabel acak kontinu namanya fungsi padat peluang atau density function VDF. Ini syaratnya sama ya. Jadi mana fxy-nya harus lebih dari 0. Nilainya harus selalu positif untuk setiap x dan y. Nilai tidak pernah negatif. Kemudian, nah di sini jumlahan dari sigma x sigma y dari fx, y. Jadi ini yang bergerak x dan y itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena ini mencerminkan fungsi peluang ya. Peluang itu maksimalnya 1. Nah, maksimalnya 1, minimalnya 0. Ya, jadi antara 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Nah, karena ini fungsi peluang, bukan fungsi biasa sembarang. Nah, peluang nah di sini tulisnya ada dua ya. Biasanya kan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. X kecilnya angka nantinya. Nah, sekarang karena ada dua, kita tulisnya dua juga. P dalam kurung X sama dengan X variabel acak X untuk titik X kecil
Misalnya X sama dengan 2, X sama dengan 3, ya X-nya itu. Dan Y sama dengan, salah ini. Dan Y sama dengan Y. Ini sama dengan fx, y. Untuk setiap daerah A di bidang x, y. Nah, untuk setiap A di bidang x, y berlaku ya ini. Peluang dari eh, x, y untuk setiap A adalah gimana di sini bidang A itu fx, y. Ya, yang penting ini yang tiga ini. Yang tiga ini kalian harus pahami ya. Jadi yang namanya fungsi massa peluang pasti jumlahannya satu. Kemarin juga kan pasti satu jumlahannya. Kemudian dia lebih dari nol atau tidak negatif. Kemudian yang berikutnya peluang dari x, x atau y, y itu sama dengan fxc. Jadi fxc itu peluang untuk titik x dan titik y. Untuk lebih jelasnya ini. Nah, kelihatan nggak ini? Halo, halo. Gambarnya kelihatan? Iya. Kelihatan, Kelihatan, Ustaz. Pak. Kelihatan ya. Nah. Oke. Diberikan x dan y variabel acak varian diberikan x dan y variabel random discrete dengan fungsi distribusi seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini ya. Jadi ya, ini tuh untuk ini x-nya yang ini nilai-nilai x-nya ya. Ini nilai-nilai x-nya. Nilai x-nya ada 3 yaitu min 1, 0, 1 ya. Nilai y-nya ada 3 juga yaitu 1, 0, 1, 0, min 1. Nah, berarti kalau saya tanya berapa peluang peluang atau berapa f 0, min 1 berapa? F 0, min 1. Berarti f 0, min 1 itu x-nya 0, y-nya min 1. X-nya x-nya 0 ya, y-nya min 1. Berarti yang ini kan? Ngerti nggak? 0, min 1. Insya Allah ngerti, Ustaz. Nah, coba Hikmah. Kalau ngerti saya tanya nih. Peluang F 1, min 1. Berapa Hikmah? 1, min 1. 1 X-nya per 1. 9. 1/9. Oh ya benar. Berarti kamu udah ngerti ya. Oke. Siapa lagi yang mau ditanya? Duroh. Duroh peluang. Eh 1, 0 Duroh. 1/6. Berarti kan ini kan 1, 0. 1/6 ya. Siapa lagi nih? Faisal Pak, Faisal, coba Faisal Pak. Faisal, Faisal. Oke. Peluang min 1, 0. Min 1,0. Mm-mm. Berarti jawabannya 1/9 Pak. Ya benar. Oke. Ngerti berarti ya. Siapa lagi? Sonia. Halo Sonia, dengar suara saya? Oke, kita lanjutkan. Iya, Pak. Nah, ini kan, nah Sonia peluang eh apa tadi? Mau nanya apa saya? Min 1, min 1 berapa? F min 1, min 1. Min 1, min 1 berapa? Ininya kan min 1.
X-nya. Ininya min 1. Iya, Pak. Berarti pertemuannya mana? Min 1. Y-nya min 1. Berarti di sini kan? Ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau titik-titiknya ya. Nah, kalau titik-titiknya seperti itu. Tapi nanti ada juga seperti ini kan contoh tadi yang saya tanya itu ini. Contoh soal yang A. Nah, gimana kalau contoh soalnya yang B? Peluang X besar sama dengan 0. X besar sama dengan 0. Berarti peluangnya berapa? Ini ya, baris ini kan? Ini baris ini kan? Kolom ini kan? Ya, Iya, Pak. X nih yang kedua maksudnya nih, yang kedua kan soalnya X besar, peluang X sama dengan 0. Berarti yang X-nya 0 itu kan kolom yang ini kan, satu kolom kan? Ada berapa nilai di sini? Iya, Pak. Ada 3. Ada 3 Nah, nilai. caranya dijumlahkan. Ya, ngerti nggak dijumlahkan? Iya, Pak. Berarti 1/9 tambah 0 tambah 1/9. 9. Ngerti nggak? Iya, Insya Allah Pak. ngerti, Pak. Jangan ngerti-ngerti tapi nggak ngerti ya. Ngerti. Oke, ngerti. Bagus lah kalau ngerti mah. Coba saya tanya ini. Uh, jadi gini ya. Kenapa? Tulisannya. Ini sekarang. Nah. Enak nih. Nah. Ibu masih ada. Nah, Ini dimatiin. peluang terlalu kecil euy. Astagfirullah ya Allah. Matiin ya. Kok nggak bisa nambah ini? Ah ini ada tebelan lah ya. Rada tebel, rada tebel. Peluang X sama dengan min 1. Berarti berapa? 1/18, 1/9, dan 1/6. Ya, 1/18, 1/9 tambah 1/6. Nah, ini kalau dijumlahkan kan gini. F min 1,1 kan ya. Yang ini 1/18 ditambah F min 1,0. Jadi si X-nya yang tetap ya. Si Y-nya berubah-ubah. Ditambah F min 1, min 1. Jadi jawabannya yang ini nih. 1/18 ditambah 1/9 ditambah 1/6. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, ini tinggal disamain penyebut 18. Ini 1 tambah 2 tambah 3. Jadi jawabannya adalah 6/18. Atau sama dengan 1/6 ya. Nah, Perlu gimana kalau diperkecil lagi nggak, Pak? pertanyaannya Atau nggak usah? nomor C? Gimana kalau pertanyaan nomor C? Ini udah ada jawabannya sebenarnya, tapi nggak usah lihat dulu jawaban lah. Ayo, gimana? Nih, nih. X tambah Y harus sama dengan 1. 1. Ngerti nggak nih? Jadi gini, cari kalau X dan Y-nya kalau dijumlahkan harus 1. X dan Y dijumlahkan 1. Berarti berapa aja kemungkinannya ya? Kalau X dan Y dijumlahkan 1 itu pasangannya apa aja? X-nya 0, terus Y-nya 1. Ada banyak kan? Nih, sini ya.
Ya, hapus aja lah ya. Salah nih. Jadi kalau ibu Astagfirullah, salah guys. main HP, itu pokoknya ada banyak pilihan tuh. Yang Nggak bisa gambar lagi. Ini kan tabel ya. Kenapa dia nggak bisa dipindahin? Heran saya. Nah, ini nih. Tabelnya ini nih. Nah, saya ingin menanyakan. Jangan terlalu lama bahas di sini. Nah, misalnya berapa peluang X tambah Y sama dengan 1. Cari kalau X tambahnya sama dengan 1 itu berarti berapa aja? Supaya ditambah 1 itu tambah berapa aja? Dari angka ini nih. Berarti 0 tambah 1. Ngerti nggak? Ya. Nah, berarti ini 0, 1 atau 1 tambah 0. Ada lagi nggak? Ini dari mana sih? Ada lagi nggak? Nggak ada kan? nggak ada Pak, Ya. udah habis. Ya, berarti ini sama dengan F 0,1 ditambah F 1,0. Ngerti nggak? Iya, Berarti Pak. F 0,1. F 0,1 berapa? F 0,1 berapa? 1/9. Udah, tulis 1/9. F 1,0. 1/6. Nah, 1/6. Ini KPK-nya 18. Ini 9 ke 18 itu dikali 2, 6 ke 18 dikali 3. Jadi 3. jawabannya 5/18. 11. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau gini, peluang X min Y X min Y hmm, X min Y kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ayo. Jadi X dikurangi Y itu nilainya 0 atau kurang dari 0. Berapa aja? Supaya nilainya si X itu kan angkanya min 1, 0, 1. Kalau dikurangkan itu nilainya 0 atau kurang dari 0. Pasangannya berapa aja? Ngerti nggak maksud pertanyaannya? Ada yang bingung? Pak, X itu dari mana Pak? kenapa? Itu 2 tambah 3. 2 sama 3 dari mana? Oh, 2 sama 3. Ini disamain penyebut. Ini kan 9 jadi 18 ya. Nah, 9 ke 18 itu dikali berapa? Kali 2 sama kali 3. Ya, berarti 1 kali 2. Atasnya juga harus dikali. Atasnya 1 kan kebetulan ya. 1 kali 2, 2. Ini 6. 6 ke 18 dikali 3. Berarti atasnya harus dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ngerti? Menyamakan penyebut. Nah, sekarang yang ini nih. Peluang X dikurangi Y, nilainya harus kurang dari 0. Berapa aja supaya kurang dari 0 itu? Bisa aja. Ini 0 dikurangi 0. 0. Berapa? 0, 0 kurangi 0 berapa? Ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya ya. 0. Berarti tulis di sini F 0,0. 0. Oke. Atau biar berapa lagi supaya 0 dulu kan? 0 dulu nih.
Ini kurang dari 0 itu kan bisa 0, Min bisa min 1. satu. Min 1 tambah 1. Nah, benar. Min 1 tambah 1. Oh, salah. Ini harus dikurangi, Hikmah. Ini harus dikurangi, jangan ditambah. Ini kan X kurang Y. Itu loh. 1 kurang 1 dong, Ustaz. Ya, benar. 1 kurang 1 berapa? 0. Ya, berarti ini F 1,1. Ada banyak ini ya. Berapa lagi? Supaya dikurangi hasilnya 0. Min 1 dikurangi min Min 1. 1. 0 juga. Berarti tulis F min 1, min. Nah, ingat di sini bukan sama dengan 0 ya, tapi kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang kan udah yang 0 udah habis ya. Yang kurang dari 0 berapa berarti jumlahnya? Min 1 ya. Min Cari 1. yang jumlahnya cari yang jumlahnya min 1 sekarang. Berapa kurang berapa? Yang kurang Min dari min 1. 1 kurang 0. Nah, benar. Min 1 kurang 0. Nah, jadi min 1,0 kan? Ya, Terus berapa lagi? 0 kurang min 1. 0 kurang min 1. Benar. Terus berapa lagi? Ada lagi nggak? 0 kurangi 1. 1. Iya, 0 kurangi 1 berapa? 0. Min 1. 0. Iya, Min 1. min 1. 1. Iya, makanya ini min 1 nih, lagi nyeritain min 1 nih. Berarti berapa tadi teh? 0, min 1. Dah, ada lagi nggak? Nggak ada ya? Sudah, Pak. Nah, yang kurang dari yang kurang dari atau sama dengan 0 itu kan bukan hanya min 1, min 2 juga ada di sini. Iya nggak? Tapi ada nggak Ada. nilainya yang hasilnya min 2 di sini? Ada. X kurangnya. Nggak ada ya? Ya, Nggak ada. Mau berapa kurang berapa coba? Kan angkanya cuma ini aja. Jadi ini jawabannya. Tinggal dijumlah-jumlah ya nantinya ya. Kalau min Semua ini. 1 kurang 1, Ustaz. Min 1 kurang 1. Oh iya, benar. Hikmah, benar Hikmah. Min 1 kurang 1 ya. Nah, hasilnya berapa min 1 kurang 1? Min 2. Min 1 kurang 1. Min 2. Benar. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Udah nggak ada. Nah, jadi ini nanti dicari di sini di jumlah-jumlah. Paham nggak sampai sini? paham, Pak. Paham ya? Nanti ujiannya nggak boleh nyontek. Kemarin tapi lumayan ujiannya. Belum ini ya, belum saya upload nilainya. Soalnya saya belum Iya, selesai. Ustaz. Mana lagi? Nah, sekarang yang ini jawaban yang tadi ya. Nah, ini ada contoh yang C tadi belum dibahas. X plus Y sama dengan 1. Makanya ini yang sama dengan 1 tuh 0 tambah 1 sama 1 tambah 0. Ini kok ada ini sih? Oke. Selanjutnya, gimana selanjutnya? Nah, yang ini nih. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ada banyak ya. Yang kurang dari 1 tuh lebih banyak dari yang tadi. Ini masih ada nih. Min 1 kurangi min 1. Min 1 tambah. Kalau ini tambah bukan kurang. Ini nih. Ketika dijumlah nilainya kurang dari 1. Gitu. Nih min 1 tambah min 1 kan min 2. Kurang dari sama dengan 1 enggak? Kurang ini min 2 ya. Min 1 tambah 0 min Min 1. 1. Masuk. Yang penting masuk ke sini. 0 tambah min 1. Min 1. Nah, jadi nanti kalau ditanya yang kali juga bisa. Misalnya peluang nih kalau saya tanya nih lebih rumit. Misalnya gini nih ya, supaya lebih pusing. Nah, 2x, saya bingung juga nih mikirnya. 2x kurang dari y. Coba
2X kurang dari Y berapa aja? X-nya kan yang ini. Iya, Pak. Oh, ada banyak banget ya. Coba yang ini dulu aja nih. X kurang Y. X kurang Y berapa aja? Jadi X-nya harus kurang dari Y. Gampang atuh. Ini misalnya nih. X-nya 0, Y-nya berapa? 1. 1. Yang penting X kurang dari Y kan? Nah, Iya, Kak. terus berapa lagi? Min Kalau 1 F-nya sama 0. min 1 sama 0, benar. Apalagi yang kurang? Nggak ada ya? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Iya, Kalau ini Ustaz. kalau 2X kurang Y berarti berapa? Bapak Banyak min ini satu juga ya. satu nggak termasuk, Pak. Min 1, 1. Oh iya, masuk, masuk, masuk. Min 1 sama 1 ya. 3 berarti ya. Nah, sekarang yang ini nih. 2X kurang dari Y. Kalau X-nya dikali 2 masih kurang dari Y-nya. Ambil aja X-nya 0 kan ya. Iya, 0,1. 1. Coba 2 kali 0 kurang dari 0. 1 nggak? Iya, Nah, Pak. kurang. Cari lagi yang lain. 2 kali min 1 ya. Iya, F Pak. min 1,0 juga bisa. F min 1,1. 1. Ya nggak? Iya. Ada lagi nggak ini? F0, F min 1 sama 0 ya. Oh, ini udah ya. Udah kayaknya. Nah, gitu. Ini contohnya. Jadi kalau yang di script mah tinggal seperti ini aja ya. Nah, sekarang ini udah. Tapi ini nih agak susah nih soalnya. Yang tadi mah kan udah disediain nih. Peluangnya yang tadi udah disediain ya di sini ya. Jadi gampang. Tapi ini soalnya seperti ini. Peluangnya harus dicari dulu, harus nyari sendiri dulu pakai konsep teori peluang. Jangan lupa teori peluangnya ya. Nah, ini sambil mengingatkan lagi. Ini pada dasarnya sama dengan yang tadi, tapi si nilainya harus dicari dulu. Ini mah kita yang nyari dulu nilai yang di tabelnya, kan tabelnya nggak ada di sini. Jadi harus nyari sendiri di sini. Ya. Dua isi pulpen dipilih secara acak dari sebuah kotak. Yang di dalam kotak itu berisi tiga isi apa sih? Berisi tiga isi warna biru, dua merah, dan tiga hijau. Hijau. Berarti dalam kotak ada berapa pulpen? Hikmah, dalam kotak ada berapa pulpen, Hikmah? Di dalam kotak ada berapa pulpen? Ini kan udah jelas. 7, Pak. Tiga biru, dua merah, tiga hijau. Masa 7? 8, Berapa sih? Ustaz. 8 ya berarti. 8, Pak. 8, 8. Iya, 8. Tapi yang diambil berapa? Dipilih. Yang 3. diambil itu berapa? 3. Baca soalnya tuh. 2. Dua. 2 isi Ini kan pulpen dua. dipilih secara acak 2. Dua isi Iya, pulpen 2. dipilih secara acak. Jadi di dalam kotak. Di dalam kotak itu ada 8 pulpen yang isinya 3 biru, 2 merah, dan 3 hijau. Nah, ini harus mengingat kembali nih konsep dulu. Bukan nggak dulu-dulu banget ini ya. Kan udah dibahas juga. Nah, di sini ya. Nah, sekarang yang nama nah, jika X, nah ini harus tahu dulu definisi X itu apa sih? X itu, ini ada di sini. X itu menyatakan yang berwarna biru dan Y yang berwarna yang warna merah yang terpilih.
ya. X menyatakan yang berwarna biru dan Y yang menyatakan yang berwarna Merah. merah. Nah, berarti gini, kita harus nyari dulu peluangnya ya. Hitung peluang F2,0. Apa artinya F2,0? 2, ini kan untuk X ya. Ini kan untuk X gitu. Ini untuk Y gitu ya. X itu menyatakan warna apa tadi? Biru kan? Y itu menyatakan Iya. warna merah. Merah. Berarti ini artinya untuk yang A itu, oh ini harusnya jangan di sini. Eh, Untuk yang A itu berarti maksudnya 2 biru, bener nggak? 2 biru ya, terpilih 2 biru dan 0 Merah. merah. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Pak. 2 biru terpilih dan 0 merah kan harus 2. Nggak mungkin 1 merah kan? Karena 2 ya. 2 biru 0 merah. Nah, ini nggak ada ininya. Jadi nggak ada apanya, nggak ada peluangnya, nggak ada. Jadi harus nyari dulu ya. Peluang itu rumusnya apa? Peluang itu sama dengan NA dibagi NS ya. Ini banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Gimana cara menentukan ruang sampel di sini? Ini kan di dalam kotak ada berapa ini? Ruang sampel itu tanpa melihat warnanya ya. Kalau ruang sampel. Di dalam kotak ini totalnya ada berapa gitulah. Ya, ada berapa totalnya? 8. 8. Dipilihnya berapa? 2. Berarti mengambil berapa? Mengambil 2 dari 8. 8. Berarti pakai apa? Pakai rumus Kombinasi. kombinasi. Nah, jadi ini kita jawab yang A dulu ya. Jadi ini N NA-nya ya, NA-nya itu sama dengan kombinasi mengambil, oh bukan NA ya, maaf, NS. Ruang sampel kan? Mengambil berapa dari berapa? Mengambil 2 dari 8. 8. Gitu kan? Hmm. 2 yang mana? Iya. Yang ini kan diambil 2. Jadi kalau ruang sampel tanpa melihat warnanya, yang diambil berapa, tersedia berapa, itu ruang sampel. Makanya ini ada 8 bola ya, ada 8 pulpen, diambil 2. Nah, kalau yang NA-nya gimana nih untuk yang ini yang kasus kita? NA-nya ini milih berapa ini kita? 2 biru kan ya? Iya. Iya, Hmm. Pak. Nah, yang biru itu tersedianya berapa di dalam kotak? 3. 3. Nah, ngambil 2 dari tersedia 3. 3. Dan itu kali dan bukan atau ya. Dan itu sama kali. Kalau atau tambah gitu ya. Dan itu kali. Berarti di sini kali dikali merahnya berapa? Ngambilnya 0, tersedianya 2. 2. Itu loh. Ada yang ditanyakan? Silahkan tanyakan dulu biar ngerti. Nah, terus ngitungnya gimana? Ya, ini rumusnya kombinasi kan udah tahu ya. Kombinasi NR artinya ngambil R dari N tersedia itu N faktorial dibagi N min R dikali R faktorial. Oke, ini rumusnya. Rumus kombinasi. Nah, sekarang coba yang ini. Ini jangan warna merah. Jangan apa-apa lah. Yang ini dihitung dulu nih. NS kita hitung sama dengan berapa ini? 8 ya. C 82 ya. Berarti masukin ke rumus ini N-nya 8, ininya 2. R-nya 2. Sorry, ini hapus dulu. Nah, coba ayo. Berarti 8 faktorial ya. Dibagi berapa? Bawahnya
dibagi 8 kurangi R-nya 2 kan? Tinggal masukin aja. Nah, gitu 2 faktorial dikali R. R-nya 2 faktorial. Faktorial itu apa? Faktorial ini selesaikan dulu ya. Faktorial itu kan gini, misalnya 5 faktorial. 5 kali 4 ya, kali 3 kali 2 kali 1 kali satu. faktorial. Berarti ini berapa nilainya? 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 2 faktorial kan? Nah, sekarang baru kita hitung. 8 faktorial itu berarti 8 kali 7 kali 6. Nah, cuman berhenti di sini karena di bawah ada 6 faktorial. Berhenti biar bisa dicoret faktorial. Dah, ini kan sebenarnya 6 faktorial dilanjut sampai 1 kan ya. Cuman di sini ada yang bisa dicoret. 2 faktorial itu kan 2 ya. Ini kita coret di sini. Berarti 8 sama kali ini 8 bisa dicoret sama 2 ya. 8 bagi 2 berapa? Berapa? 4. 4 kali 7 28. 28. Ngerti? Oke. Nah, ini udah jadi ruang sampelnya 28 ya. Ruang sampelnya 28. Nah, sekarang gimana, Pak? Ininya ini sama nih dihitung nih. 32 sama 20 dihitung satu-satu. Oke, saya di sini aja ya. Oke, ganti tintanya dulu. Ini warnanya kurang bagus. Ini aja yang lebih nih. Oke. Nah, sekarang berarti tadi NA ya. NA itu ininya tersedia 3 diambil 2 sama tersedianya 2 diambil 0. Nah, ini pakai rumus itu, rumus kombinasi ya. 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial kan? Ini yang nolnya juga sama, 2 faktorial dibagi 2 min 0 faktorial dikali 0 faktorial. Ngerti nggak yang lainnya ini? Ngerti ya? Oke, sekarang lanjutkan. Kalau ngerti ditanya aja, ditanya. Nggak apa-apa. Jangan ini bertanya. 3 faktorial per ini 1 ya. Faktorial. Yang ini 2 faktorial. Yang ini 2 faktorial per 2 faktorial juga. Ini 0 faktorial. Ingat ya, 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Bukan 0. Nah, sekarang yang ini ya. Oke, ini 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 faktorial. Di bawah ada 2 faktorial. Yang ini coret juga. Ini habis. Nah, ini jadi ini 0 faktorial itu 1. Jadi nilainya ini 1. Ini coret-coret. Jadi hasilnya 3. Oh, berarti NA 3 kali 1 sama dengan 3 kan? Nah, berarti NA-nya sama dengan 3. Ya. Oh, ternyata peluangnya. Nah, peluangnya berapa berarti? Peluang, kita tulis di sini. Peluang berapa? Berapa koma berapa tadi? Lupa. Ini nih. 2,0 itu ya. Nah, 2,0 ini kan. Nah, 2,0 peluang 2,0 itu sama dengan peluang ini berapa tadi? NA-nya 3 ya. 3 dibagi NS-nya 28. NS tadi yang kita hitung di awal. Nih. Ini 28. Ini 28. Jadi jawabannya 3 per 28. Jadi kalau ini harus ada usaha dulu ya untuk mencari pakai rumus ini. Saya ambil contoh satu lagi aja ya. Yang ini terlalu susah sih kayaknya. X tambah Y kurang dari 2. Coba. X tambah Y kurang dari 2. X-nya yang warna apa tadi? Merah, biru. X-nya biru ya. Biru itu tersedia berapa?
3. Oke, berarti gini. X itu biru ya. 3 kan? Berarti 1, 2, 3 kan ya? Kemungkinannya ya. Nah, kalau Y apa Y? Merah ya? Ada 2 kan ya merah ya? Iya, Iya. Ustaz. Oh enggak. Ini 0 dari 0 mulainya, sorry. 0, 1, 2. Nah ini kemungkinannya. Nah sekarang ditanyakannya peluang. Ini kayaknya agak panjang ya. Jadi nanti dilanjutkan sendiri aja sih kayaknya. Eh, nih X tambah Y kurang dari sama dengan 2. X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kemungkinannya dulu aja. Kalau X kurang dari 2 itu berarti berapa aja? F-nya. Ini sama dengan F berapa aja, itu aja dulu tentukan. Kalau dijumlahkan kurang dari 2. Tapi maksimal ngambilnya 2 bola ya. Nggak boleh lebih. Nah, berarti 0,0 boleh nggak? No. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak boleh, karena ngambilnya kan harus 2. Ngerti nggak? Ngambilnya harus berapa bola? Ini jumlah bola lah. Ini jumlah bola. Ini 0, 1, 2, 3. Kita harus ngambil 2 3. bola dari sini. Jadi yang jumlahnya 2 berarti 1,1 kan? Tuh, Nah, iya. 1,1 berapa? 2 ya, pas 2. ya. Ada lagi nggak? Ada F 2,0. 0. Bener nggak? Nah, merahnya Iya. birunya 2, ininya birunya 2, eh, merahnya 0. Atau kebalikannya, F 0,2. 2. Ngerti sampai sini? Iya, Pak. Nah, di sini susahnya, bukan susah sih. Ini kan bisa cepat juga. Ini 1,1. Artinya apa 1,1? Yang ini dulu nih. F 1,1 itu artinya 1. Ini merah atau biru sih? Biru ya? Ini merah ya? Biru. Ya, Nah, Pak. Iya. 1 merah, 1 biru, dan 1 Itu merah. merah. Ruang sampelnya nggak usah dicari lagi, tadi udah. Berarti yang ini tuh Na-nya berapa? Na-nya itu, nah, ngambil 1 yang biru, ngambil 1 yang merah. Tapi yang biru tersedianya ada 3. 3. Yang merah tersedianya ada 2. 2. Ngerti nggak? Ini untuk menghitung satunya ini nih. Udah, hitung langsung. Berarti langsung cepet ya ngitungnya. 3 faktorial per 3 kurang 1. Saya langsung aja nih sekarang mah. Kan udah tahu rumusnya. 3 kurang 1, 2 faktorial. 2. Ini 1 faktorial. Dikali 2 faktorial per 2 kurang 1. 1 faktorial, 1 1. faktorial. Ya. Gini saya kasih tahu ya. Kalau di sini ada 1, pasti nilainya atasnya. Ini berapa berarti nih? 2 faktorial. 2. Kalau ngambilnya cuma 1, pasti nilai yang ininya. Nah, 3 kan, ini 3 kali pasti 6. Cara 3. cepatnya gitu. Ngerti Iya. nggak cara cepatnya? Artinya Iya, 6, Pak. 1. Kombinasi 6, 1 tuh udah pasti 6. Ya, ngerti nggak? Jadi nggak usah Iya, dihitung. Pak. Kalau misal kombinasi 6, 1 pasti 6. Kombinasi 3, 1 pasti 3. Ini 3. Kan 3 faktorial. 3 kali 2 faktorial kan? 2 faktorial. Iya. Coret, coret. Yang ini juga sama. 2 faktorial itu 2 per 1. Berarti ini 3 kali 2 ya. Sama dengan 6. 6. Oh, berarti F11 nilainya F11 bukan 6, awas. F11 itu ini tuh Na-nya. NS-nya kan udah tahu tadi. Jadi 6 per 28. 28. Berarti sampai sini. Iya, Pak. F22 gimana, Pak? F22 ya sama. Tapi saya nggak hitung semua. Nanti nggak selesai nih materinya. F22 berarti ini artinya 2. Na-nya berapa? F22. Nih dari sini. Na-nya. Berarti C. Ngambil 2, ngambil 0.
Yang Nol. 2 ini yang biru tersedianya 3 gitu ya. Dan iya, Yang 0 tersedianya 2. dua. Tuh, tinggal dihitung aja kan nanti ya. Nah, satu lagi nih, nanti hitung sendiri ya. F berapa? 02 kebalikannya. NA-nya itu berarti ini ngambil 0, ini ngambil ngambil 2. Dua. Ini tersedia 3, ini tersedia 2. Dua. Gitu ya. Nanti dicari. Pernya sama per 28 karena ruang sampelnya pasti sama. Tinggal hasilnya dijumlah. Oke, gitu. Oke, itu sekarang yang berapa? Harus mengajar yang satunya lagi. Oh, saya langsung aja. Ini yang discrete ya. Untuk yang discrete. Oke, jadi yang kalau ada yang ditanyakan, kurang paham, ditanyakan aja. Nah, itu yang discrete. Jadi yang discrete contohnya tadi. Nah, sekarang peluang yang continue. Kalau yang continue pakai integral ya. Makanya kalian harus ini yang integral sama turunan itu harus benar-benar apa ya namanya di luar kepala. Nantilah kita ngadain sesi khusus ya untuk apa namanya integral sama turunan ini bareng sama semester 1 supaya lebih ramai. Karena itu penting kalau di prodi kita integral sama turunan. Nah, sebenarnya nanti ada software-software juga tapi kita software itu gampang ya. Tapi kita harus bisa yang manualnya dulu. Fungsi fx y adalah fungsi. Nah, ini sekarang lanjutkan. Setengah jam lagi sih waktunya. Nah, sekarang fungsi fx-nya adalah fungsi padat gabungan variabel acak kontinu x dan y. Tapi ini kontinu. Kalau yang tadi mah discrete kan hitungannya jelas. Ngambil bola. Jadi discrete itu bilangannya nggak ada komanya. Ya, contohnya 1, 2, 3. Nah, kalau kontinu kan beda lagi. Nah, ini. Nah, ini sama ya untuk yang kontinu juga. Tapi yang di sini disebutnya fungsi padat atau PDF ya. Ini fxy lebih dari sama dengan 0, fungsi padat peluang gabungan. Ini PDF ya, PDF gabungan. Nah, ini lebih dari 0. Nah, integral dari masing-masingnya minta hingga sampai hingga untuk X dan Y itu sama dengan 1. Oke, kemudian ini nih. Nilai fxy itu juga sama dengan 1. Jadi nanti diintegralkan ini terhadap dx dy ya. Salah ini. Oke, langsung aja ke sini. Ini ada contoh terakhir nih ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau ngajarin dulu gimana caranya mengerjakan integral lipat. Nih, saya ajarin dulu nih ya kalkulusnya. Ini kalau materi kalkulus 3 ini harusnya. Nih, gampang ya integral lipat. Integral dulu ya, integral biasa dulu. Coba integral biasa rumusnya apa? Integral kalau saya punya integral xn dx. Ini apa rumusnya? 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 kan. Ini sering dipakai ya. Ini sebenarnya plus c, tapi nanti c-nya hilang karena par integral tentu. Nah, itu. Atau kalau misalnya ada angkanya gimana Pak? Gampang, angkanya bisa dikeluarin sebenarnya. A x pangkat n dx ini bisa angkanya keluarin atau bisa langsung jadi A aja per n plus 1 gitu. X pangkat n plus 1. Nah, ini harus benar-benar ini yang integral biasa dulu aja. Belum integral yang fungsi eksponen kan. Tapi itu fungsi eksponen lebih gampang. Nah, sekarang lihat di sini. Contohnya, integral 3x pangkat 5 berarti jadi berapa? Hmm? 3 Tiga, per 3 5 per plus 1. enggak, 3 bukan per jadi 5. Oh, 3 ya 6. benar, 3 langsung aja ya. 3/6 x pangkat X pangkat 6. 6.
Jadi berapa? 1/2x pangkat 6 X pangkat 6. plus C. Nanti plus C-nya hilang kalau ada batasnya. Ya, itu loh. Nah, sekarang saya coba nih ya. Integral dari 1 sampai 2, 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3. Nah, coba integralkan ini. Jadi gimana integralkan 3, masing-masingnya? Ini ini 3 ada per batasnya ya. 5. 3, ini Ya, pernya tambah 1/5 3 per x 5. pangkat 5 X pangkat 5. plus 5 per ini tambah 1, Per 5 per 4. 4 x pangkat 4 dari Pangkat 1 4. sampai 2. Sampai 2. 2. Nah, gimana caranya? Kemarin ada yang salah ini ngitungnya. Kebalik. Yang atas dulu yang pertama dimasukin itu, bukan yang bawah. Nah, kemarin banyak yang salah nih pas ujian. 3/5 masukinnya yang ini dulu. Yang 2 dulu ya. 2/5 min 5 tambah 5/4. 2 baru dikurangi yang ini. 3/5 1/5 ditambah berapa? 5/4 dikali 5 per 4. 1/4. Kali Jangan lupa di sini pakai 4. kurung ya. 2/5 32 kali 2. 32 kali 2 berapa? 96 ya. 96/5 ditambah 16 kali 5. 116 106 16 kali 5 160 bagi 2 80 ya. 80/4 dikurangi ini 3/5 tambah 5/4. Nah, ini diselesaikan aja dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Oke, ini integral yang biasa. Nah, sekarang gimana integral lipat nih? Integral lipat bedanya apa? Integral lipat 2. Nah, integral lipat 2. Contohnya gini. Integral dari 3x kuadrat y pangkat 3 dx dy. Nah, dx dy. Kenapa Pak ada 2? Karena di sini ada berapa variabel? Ada 2. Nah, ada 2 variabel kan? Nah, di sini Ya. batasnya juga ada 2. Nah, batasnya ada 2. Ini 0 sampai 1 misalnya. Nah, ini batas ya. Berarti batas X. Jadi lihat dulu yang di dalam kan 0 sampai 1 ya. Jadi yang dalam dulu yang dikerjain. Yang ini dulu yang dikerjain. Ya. Oke. Berarti kalau misalnya integralnya terhadap X, yang Y-nya dianggap konstanta. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi yang Y-nya dianggap konstanta. Coba berarti yang ini jangan dulu dihitung. Yang 1,2 nggak usah dihitung dulu, diamin dulu ya. Karena kita ngitung yang ini, yang dalamnya dulu nih, segini. Nah, jadi DY masih tetap nanti. Nah, sekarang 3x kuadrat Y pangkat 3 integralnya berapa? 3 Ingat di sini yang menjadi variabel apa? X-nya. X dulu berarti Y-nya konstanta. Nah, kalau Y-nya konstanta ya udah berarti tulis aja dulu 3Y pangkat 3 ya. Karena dia konstanta kan, pasti tetap dibagi. Nah, ini X-nya variabel. Berarti pangkatnya 2 ya. Tambah 1 jadi berapa? 3. Ya, 3 X pangkat 3 3. DY. Masih ada. Ngerti sampai sini? Ada yang bingung nggak? Itu jadinya dibagi, Pak. Enggak kan dibagi apa? Kan ini 3 pakai ini rumus yang sama. 3 Pakai per rumus yang 3. ini. A per N plus 1. A per N plus 1. A itu apa? Konstanta. Di sini 3x kuadrat Y pangkat 3 dx. Berarti semuanya selain X itu adalah konstanta. Betul? Nah, gitu dulu. Jadi yang dianggap
variabel hanya variabel X. X. Ngerti nggak sampai sini? Nah, Pak, berarti kita anggap Y-nya itu konstanta dulu sekarang. Makanya saya ke depan ini 3Y pangkat 3. 3. Ini 3 yang bawah dari mana? Dari sini. X-nya pangkat berapa ini X-nya? 2. 2 tambah 1, 3. X ini 3. Ini 2 tambah 1, 3. 3. Ngerti nggak? Iya, Hikmah, Pak. ngerti Hikmah? Iya Ustaz, ngerti insya Allah. Nah, udah. Sebentar. Ini belum selesai. Nah, ini ya, teman-teman. Ini batasnya dari berapa sampai berapa tadi? Yang pertama, dari 0 sampai Sampai 1. 1. Ingat ya, ini 0 sampai 1 itu untuk X, bukan untuk Y. Karena Y itu dari tadi adalah konstanta. Konstanta. Ya udah, sekarang masukin dulu. Jadi integralnya masih ada di sini. Ini 1 sampai 2. Masukin 2. dulu ini nilai yang tadi. Sama seperti tadi. Berarti masukin 1 dulu ya. Ini pasti tetap ya. Karena ini kan konstanta. Yang diganti nilai ini. 1 pangkat 3 dikurangi 3Y pangkat 3 per 3. Terus dikali ini dikali 0 pangkat 0 berapa? pangkat 3. Eh, 0 pangkat 3 kan? 3. Nah, DY. Dah. Oke, sekarang dihitung aja. Ini integral dari 1 sampai 2 ya. Ini berarti 3Y pangkat 3 per 3. Ini nilainya 3. berapa? Ini 0 kan ya? Habis ya? Iya. Nah, oke. Ini nggak usah pakai DY. DY ya. Oke, jadi sekarang integralkan. Nah, sekarang mah gampang. 3 dibagi 3 berapa? Oh, ini 1. harusnya tadi dicoret ya. Ini harusnya dari tadi dicoret nih. Harusnya dari tadi dicoret tapi nggak apa-apa. Dicoret. Udah tanggung. Tanggung kan 3 dibagi 3 itu. Jadi ini 1, 2, Y pangkat 3 DY. Nah, kalau DX. sekarang kan udah jelas. Variabelnya tinggal apa sekarang? Tinggal Iya, Y. Pak. Tinggal Y doang variabelnya. Ya, berarti masukin. Kalau yang ini kan udah jelas. Kalian udah pasti bisa. Berapa integralnya? Integralnya berapa? 1 per 4. 1/4 Y pangkat 4/4. Y pangkat 4. 4. Dari 1 sampai 2. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu loh. Nah, sekarang tinggal masukin. Awas ini jangan salah, banyak yang salah. Masukin itu batas atas dulu, ya. Iya, Kalau Pak. saya ini kan ada seperempatnya, seperempatnya keluarin dulu gitu, baru gini biar gampang. Y-nya ganti dengan 2 ya. 2/4 gitu ya. Ya, Dikurangi 1/4. 4. Biar gampang, kontrasannya keluarin dulu. Berarti ini 1/4. Ini 16 kurang 1. Ini 15. Jadi 15/4 ya. Ngerti? Iya, Pak. Nah, ini saya Ngerti ngajarin insya Allah. kalkulus dulu. Nah, ini saya terakhir soal yang ini. Tapi kalau itu, ya, nah ini nih soalnya nih. Nah, ini soalnya ya. Di angkanya tapi lumayan oke ya. Menyebalkan. Suatu perusahaan coklat mengirim beberapa kotak coklat dengan campuran krim, stroberi, dan kacang berlapis coklat pekat dan cerah. Misalkan X menyatakan proporsi campuran krim berlapis cerah dan Y menyatakan proporsi campuran krim berlapis pekat. Sedemikian sehingga fungsi padat gabungannya ini. Fx-nya ini ya, 2/5, 2x plus 3y. Di mana batas untuk x adalah 0 sampai 1, ya, dan batas untuk y adalah 0 sampai 1. Ditanyakannya adalah, carilah peluang ya di sini 0 sampai 1, 0 sampai setengah untuk batas x, dan y-nya 1/4 sampai setengah. Tunjukkan bahwa syarat 2, oh nggak usah ini aja. Ini dulu cari peluang ini. Oke, berarti kita cari ya. Saya pindahin aja deh ini ke coretan. Atau di sini aja lah ya biar nggak terlalu banyak coretan. Cuman suka agak kurang leluasa. Udahlah nggak apa-apa. Kita copy aja ke sini. Ke sini ya. Tadi contohnya udah ada. Ini soal. Oke, ini seperti ini.
Kok jadi gini ya? Eh, eh, sebentar ya. Ini nih. 20. Oke. Ini lumayan juga. Ini berapa nilainya? 18. Oke. Segini ya. Nah, caranya gimana, Pak? Ya udah caranya langsung aja ya. Ini kan nyari peluang ya. Nyari peluang itu tadi kan pakai rumus ini ya. Peluang dari dalam kurung X dari 0 sampai setengah, koma dari 1/4. Ini untuk X-nya 0 sampai setengah, untuk Y-nya 1/4 sampai setengah. Itu. Nah, peluangnya berarti ini sama aja dengan, nah, hati-hati ya masukinnya. Jadi yang di luar itu yang Y dulu ya. Oke, kita yang di luar yang Y dulu. Yang Y dari berapa sampai berapa? Dari Batasnya. 1/4 sampai Nah, ini batasnya 1/4 sampai dengan setengah. Nah, kemudian masukin batas yang kedua dari 0 sampai setengah. setengah. Kemudian tulis rumusnya yang ini. 2/5 ya. 2 per Iya, 5 dalam kurung 2X ditambah 3, Y. 3Y. Nah, di sini harus kalian tulis. Yang tadi yang di dalam itu kan yang X, DX dulu. Karena yang Y itu di luar. Jadi harus sesuai ya. Ini kan 0 sampai setengah untuk apa? Untuk X. Jadi X dulu, baru yang Y di luar. Nah, sama dengan yang tadi ya. Nah, di sini ada 2/5 ya. Ini bisa kita keluarkan dulu nih. 2/5. Jadi 2/5-nya kita keluarkan. Saya tulis begini. 2/5 integral 1/4 sampai Setengah. setengah. Ini 0 sampai 1/4. Berapa? 0 sampai setengah ya. Nah, ini sisanya kan 2X plus 3Y. DX, DY. Oke, kita integralkan dulu yang bagian dalam. Nah, yang bagian dalam yang mana? Yang ini. Dari sini sampai sini. Ya. Sedangkan yang luar abaikan aja. Jadi kalau diabaikan berarti ditulis ulang. Ya, ditulis ulang. Yang luarnya dulu ditulis ulang. Mana tadi warna ini ya. Jadi gini berarti ini jadi 2/5 ya. Nah, ini integral dari berapa sampai berapa? 1/4 1/4. sampai Nah, setengah. Ini dari 0 sampai setengah. Sorry. Ini kan mau dihitung. Kenapa ditulis? Nah, coba integralkan sekarang. Ingat, di sini yang jadi variabel apa? X atau Y? X. X. Jadi Y-nya ini konstanta. Nah, saya tanya, kalau integral 5 dx jadi apa? Jadi 5x. Kalau konstanta diintegralkan jadi nambah variabel. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau turunan kan jadi hilang. Nah, berarti di sini 2x diintegralkan terhadap x. Berarti ini kan jadi sama ya. 2 per berapa? 2 per, ini x-nya pangkat berapa? 2 per 2. Awalnya 2 per kan pangkat 2. 1 kan? Iya. Nah, pangkat 1. Jadi 2 per 1 plus 1. Jadi 2 per 2, x pangkat 2. 2. Paham nggak? Nah, tapi ini 3y. 3y itu dianggap konstanta. Karena terhadap x. Berarti jadi berapa? 3yx. Ngerti nggak jadi 3yx? Ya, Pak. Kenapa jadi 3yx? Karena Karena 3y-nya integral itu Konstanta. konstanta. Ini kayak 5. 5 berarti ditambah dengan x. Saya punya integral 6y dx. Jadi berapa nilainya? Integral 6y dx. 6y x. Ngerti nggak? Ya, Pak. Karena 6y itu dianggap konstanta. Karena yang variabel itu x. Gitu loh. Jangan tertipu sama huruf dan angka. Ya.
Jadi ini 3YX. Nah, seterusnya apa? Nah, dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai setengah. Itu kan ya? Nah, dari 0 sampai setengah DY. DY-nya masih ada. Nah, udah. Kita hitung. Ini abaikan dulu aja. Artinya ditulis ulang. 2/5 ya. Ini 1/4. Nanti terakhir ini dihitung. Yang ini dulu nih. Ini kan 2 dibagi 2, 1 ya. Nah, ini kan dicoret. 1. Kita masukkan dulu setengah dulu ya. Masukin ke sini. Iya, Pak. Berarti 1/2 pangkat 2. Ditambah, ingat yang Y nggak usah diganti ya. Karena dia itu emang konstanta. Ini jadi kali setengah ya. Nah, itu. Dikurangi yang 0 sekarang. Ini dikurangi yang 0. Yang 0 berapa nih? 0 pangkat Pangkat 2, 2 ditambah 3Y kali 0. 0. DY. Oh, jadi banyak kurungnya ya. Kayak ini diabaikan dulu aja. Ini 2/5. Ini 1/4. Ini 1/2. Ini hitung. Jadi 1/4 ya. 1/4. Ya. Yang ini 3/2Y ya. 3/2Y. Ini 0 ya. Oke, jadi Iya, habis. Pak. Ini DY. Nah, sekarang tinggal ngeintegralin. Tapi terhadap Y. Ya, gampang. Karena udah nggak ada X-nya lagi sekarang. 2/5. 1/4 integralkan terhadap Y. Ya ingat kalau konstanta itu pasti jadi ada variabelnya. Jadi 1/4 Y. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini 3/2 kita tulis dulu. Y diintegralkan jadi 1/2 Y pangkat Pangkat 2 2. kan? Iya, Pak. Dari 1/4 sampai 1/2. Oke. Tinggal kita hitung. Sekarang ini jadi 2/5. Yang ini jadi 1/4 Y. Yang ini jadi 3/4 Y pangkat 2. 2. Ini dari 1/2 sampai 1/4. Tinggal dimasukin aja. Yang ini jadi 2/5. Ini 1/4. Yang pertama masukin yang atas dulu ya. Jangan Iya, salah. Pak. 2 ditambah 3/4 dikali ini Setengah. Nah, masih setengah juga ya. Ini pangkat 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 2. 2 ya. Dikurangi yang ketika 1/4 dimasukin. 1/4 ditambah 3/4. Ini pangkat ini 1/4 pangkat 2 ya. Oke. Nah, coba dihitung. Berarti ini 2/5. Ini jadi 1/8 ya. Ditambah berapa ini? 3/4. Ini 1/4. 3/16. 16. Nah, bener nggak? 3/16 ya? Ini kan Iya. 1/4. Dikurangi yang ini. Kurung buka dulu. Ini 1/16. Ini ditambah. Ini 1/4 dipangkatkan 2 kan 1/16. 1/16 dikali 3/4. 1/16 berarti 3/64 kan? 4, ya. Iya enggak? 16. Ini kan 1/16 nih. 3 kali Iya, 1, Pak. 3. Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Ini 2/5. Nah, ini kita buka ya 1/8 plus 3/16 min 1/16 min ini minnya dikali juga 3/64. Nah, ini kayaknya ininya 64 ya. Apa namanya? Penyebutnya. Nah, ini caranya. Ini 64 semua. Yang 8 jadi 64 dikali berapa? Dikali 8 kan? Iya, Pak. 8 kali 1, 8. Yang 16 dikali 64 dikali berapa? 4. Kali 4 kan? 4 kali 3, 2 Ya. 12. 12. Yang ini yang 16 dikali 4, jadi ini 4 ya. 4 kali 1, 4. Yang 64 ini 3 tetap ya. Oke. Atas jadi berapa? 13. 8 tambah 12. Berapa? 20. 20 kurangi. Ini 13. 13/64.
4. Ini 4. kita coret nih ya. Jadi ini 32 ya. Nah, Iya, Pak. jadi jawabannya 13 per 5 kali 32. 32. 320 bagi 2. Berapa? 320 bagi 2. 160 ya. Iya, Pak. Iya, Sat. Nah, gitu loh. Pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ntar, saya mau nyoba di sini. Ya, nih. Kita coba pakai di internet ya. Kalau salah ngitung berarti ini ada yang salah ngitung. Oh, kalau gini bentuknya jelek banget ya. Sintaknya gimana ya? Coba kita hitung yang integral biasa dulu aja. Ya, agak jelek banget. Jadi soalnya berapa sih? Soalnya berapa? Soalnya caranya gini ya. Jadi kalian cari Wolfram Alpha. Ini aplikasi untuk menghitung. Ini banyak ya di sini. Apa tadi soalnya? Ini ya soalnya ya. 2/5 2x plus 3 Iya, y. Kelihatan nggak ini? kelihatan, Pak. Iya, Pak. Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Sudah 2/5 2x plus 3y. Kita akan coba ini pakai ini software ya. Ini bisa di-download juga, baik bisa di internet. Tapi jangan digunain pas ujian ya. Berapa tadi? 3/5 ya? 2/5. 2/5, 3/5 sih tadi teh. Apalagi saya tuh. Nih, 2x plus 3y. Nah, ini harus tahu nih caranya. Kalau malas ngitung. 2x plus 3y. Oh, tapi nggak ada batasnya ya? Oh, nggak ada batasnya. Oh ya, ada nih. 2/5. Nah, sekarang ada batasnya. 2/5 2x plus 3y. 0 sampai setengah yang x dulu. Variabel yang pertamanya mana ya?
Ini langsung muncul di sini. Ini harus dimasukin nggak sih? Saya lupa lagi. Oh, ini yang X. Variabel satu X. Nah, lihat nih. Ini batasnya tinggal kalian masukin aja ya. But lower limit ini batas, ini upper. Berarti yang X itu batasnya dari berapa sampai berapa? Nah, ini ya batasnya. Yang X itu dari 0 sampai setengah. Nah, jadi kita masukin di sini dari 0 sampai setengah. Nih, yang X lower. Ini dari 0 sampai 1/2. Yang Y-nya dari 1/4 sampai berapa? 1/2 ya, Setengah. benar kan? Nah, benar kan jawabannya? Berapa? 13/160. Iya, Pak. Tiga Ya, belas Pak. terus Kelihatan nggak? 160. Kelihatan. Nah, Iya, kelihatan. ya. Nah, nanti aplikasinya ada ini. Wolfram Alpha itu bisa di-download, bisa di, ya nanti kalau misalnya kalian udah kerja nggak usah ngotret lagi. Pakai aplikasi aja ya. Tapi kalau ujian harus pakai itu. Nah, jadi ini sama ya, persis. Nanti boleh coba ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir siapa? Kayaknya ada yang nggak hadir nih. Ada yang satu akun berdua nggak? Faisal hadir, Pak. Oke, saya abisin dulu. Oh, kayaknya nggak bisa ngabisin. Duh. Kebanyakan buka file. Sini aja lah ya. Materinya belum dikasih. Save as copy. Mana. Di sini ya. Ini kan. Statmat. Statmat. Pertemuan yang variansi ke-8 ya. Ke-9. 8 aja lah ya. Auto save your change. Buat itu. Kenapa loading? Oke, sekarang saya mau isi dulu ininya nih.
Distribusi peluang gabungan ya. Ini kita harus ngapain dulu. Materinya di mana tadi? Hah? Oh, harus di close dulu. Oke. Open file. Kayaknya nggak bisa deh ngabsennya. Oke, ini udah selesai. Oke, sekarang tanggal 2 kan? Udah penuh kayaknya. Apri Rodiana, hadir Apri. Hikmah Amalia, Al-Yauma, Siti Zahrani, Hadir, Pak. Anida, Hadir, Pak. Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir ada nggak? Abdul Qadir nggak masuk ya? Kemana Abdul Qadir? Studi bareng sama saya, Pak. Oke, hadir berarti ya. Abdul Haris, Abdul Haris kemana Abdul Haris? Lagi pergi tadi, Pak. Tadi masuk nggak? Kurang Tugas tahu, Pak. pondok ya? Udahlah izin aja. Sri Rahayu, Hadir, Pak. Robiatul Adawiyah, Hadir, Pak. Salsabila Konita, Salsabila ada nggak? Ada Pak. Sonia Fitri Zakia, Hadir oh. Faisal Hamdi, Faisal, Pak. Hadir. oke. Hadir, Pak. Santi Hadir. Nur Rahmawati. Hadir. Faisal itu soalnya nanti dikerjain itu yang ujian ya. Siap Besok laksanakan, harus Pak. terakhir besok. Santi Nur Rahmawati, Santi Oke, belum siap. ngirim ini ya. Santi udah ngirim ujian ekonomi Iya syariah belum? Pak, kemarin masih coba login lagi tapi belum bisa Enggak, Pak. ke WA aja, ke WA Oh ya. iya Pak, iya. Kirim WA biar cepet soalnya terakhir input nilai tanggal 4. Jadi nanti kalau nggak Oh bisa nanti nggak bisa diinput nilainya. iya Sahrul, Pak. Hadir, Pak. Sahrul hadir Sahrul. Firyani Nasiha, Hadir, Pak. Hadir, Firyani, Pak. Hadir, Pak. Duro, Duro hadir Duro. Hadir Pak. Oke, nanti kalian coba tadi ya aplikasi yang Wolfram itu ya. Jadi tinggal ditulis aja di situ mau apa, misalnya integral lipat 2 berarti tulis aja integral lipat 2 Wolfram alpha. Limit, tulis aja limit. Nah, itu kalau internet, tapi bisa juga kalau di-download aplikasinya. Oke, kita tutup aja dengan baca hamdalah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.